Ya, puji Tuhan saudara. Salam bertemu lagi dalam ibadah kita, ibadah raya. Pelayan-pelayan yang lain, saudara, pelayan tempat lain, Ibu Lady, Pak Keno itu melayani di gereja lain, saudara. Karena memang mereka itu pemain naturalisasi, saudara. Ya. Juga Pendeta Nathanael pun kemungkinan dia akan semakin jarang datang sini karena dia pun pemain naturalisasi. Jadi kita yang original tetap setia. Amin, saudara. Tuhan senang yang original, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Saya diberkati juga dengan pembacaan firman Tuhan tadi. Bicara pelantikan di sana tadi. Hari ini kita pun melakukan pelantikan tim yang akan bekerja untuk retreat kita. Amin. Juga tim yang akan bekerja untuk kegiatan sekolah minggu, juga tim yang bekerja untuk kegiatan pemuda remaja. Jadi banyak, saudara, ya. Nanti akan dilantik. Tapi kalau tiba-tiba saudara tergerak pengen dilantik, aja nanti kita lantik, saudara, ya. Ya, dimanapun nanti kita masukkan, saudara. Puji Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Saudara, kita berdiri yuk. Masih capek enggak? Saya juga agak capek. Supaya ada teman saya berdiri, saudara. Jangan duduk. Jadi saya berdiri, saudara berdiri, saudara. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Paralel juga dengan Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi ada 2 kali dalam Mazmur ini ditanyakan. Saudara perhatikan, kita paralelkan dengan Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada siapa? Tetangganya. Nah, itu paralel. Tetap kita naik kepada topik utama. Siapa sih yang sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan? Siapa sih sebenarnya mereka? Pada zaman itu, saudara, gunung Tuhan itu benar-benar tempat ibadah di mana tabernakel dibangun. Jadi Raja Daud, saudara, zaman itu belum ada bait Allah. Zaman itu ada tabernakel dan kemah Daud. Tempatnya di gunung, tempatnya di atas. Tempatnya khusus, saudara. Jadi bangsa Israel itu dalam kesehariannya bisa melihat gunung. Ya, saudara mungkin yang pernah tinggal di daerah, mungkin daerah kampung, pegunungan, saudara, Bogor, atau daerah Danau Toba, mungkin saudara pasti sambil bekerja bisa melihat gunung. Nah, bisa melihat di sana itu bait Allah. Kalau di Toraja, di gunung itu kuburan. Kuburan nenek moyangnya gitu, saudara. Rumah-rumah, kuburan, tengkorak-tengkorak gitu, saudara. Ya sambil dia bekerja, nyangkul, ngangon, dia melihat ke gunung, wah itu opungku lagi ngeliat aku lagi bekerja gitu mereka. Tapi Raja Daud berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Sebuah pertanyaan seorang raja yang selalu memuji Tuhan. Jadi konteks kemah Daud, saudara, konteks kemah Daud itu adalah kemah pujian. Jadi seperti ruangan besar, tidak ada panggungnya seperti ini, tapi dia muter.
Di tengah-tengah Daud menyanyi. Audiensnya itu muter. Audiensnya itu di sekelilingnya. Itu konteks model kemah Daud. Ya, kita pun ibadah, saudara. Ibadah kita ini sering kita dengar bahwa yang di depan ini bukan artis. Anda bukan penonton. Tapi yang menonton siapa? Surga yang menonton. Melihat kita beribadah. Ibrani pernah katakan bahwa karena saksi kita seperti bintang di langit yang melihat kita. Setiap hari mereka melihat kita. Jadi dari sisi Daud, dia memandang ke gunung Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Menghampiri Tuhan dalam kekudusan, masuk dalam ibadah ke ruang kudus Tuhan. Ya, kemarin dijelaskan Om Nathan bagaimana konteks tabernakel itu. Ada pembasuhan, bejana pembasuhan, kita sudah dibaptis, tapi tidak sampai di situ, kita harus masuk. Siapa yang boleh masuk ke ruang kudus, saudara? Di sini tidak ada orang kudus. Yang saya sudah bilang di sini gak ada orang kudus. Ada orang kudus di sini, saudara? Saya orang Medan, ya kan? Ibu Wati orang Betawi, saudara. Ada banyak orang Batak di sini. Gak ada orang kudus, saudara. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Timotius, mari kita perhatikan 2 Timotius 2:15-18. Sebuah pertanyaan yang disampaikan Raja Daud kepada bangsa itu. Dia menunjuk ke gunung Tuhan, siapa yang boleh naik? 2 Timotius 2:15-18. Saudara perhatikan di sana, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk disebut nama. Ngeri, saudara. Disebut nama lagi. Kalau kita sebut nama jemaat yang begitu di gereja lain, maksudnya saudara, waduh, bisa dijambak kita, saudara. Di antara mereka termasuk Himeneus. Di sini nggak ada Himeneus kan? Kita bebas. Dan Filetus, nggak ada kan? Bebas kita. Di sini nggak ada. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi saudara, Timotius katakan usahakan supaya kau layak di hadapan Allah. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh meningkat dalam kehidupan kekudusannya? Siapa yang boleh meningkat dalam imannya? Tahun berganti, kita harus meningkat, naik level, quality of life, kualitas iman kita, kualitas rohani kita. Sebentar kita, saudara, bulan Maret itu kemana ya? Bulan Maret kita akan retreat di gunung, saudara. Mereka kan bisa bilang puncaknya di gunung, boleh lah. Jumat, Sabtu, Minggu ibadah raya di sana. Saudara, usahakan supaya kau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, tujuan kita melakukan ini, saudara, saya yakin kita akan semakin mencurahkan banyak tenaga, banyak pikiran, banyak doa, saudara, sampai dompet awak pun harus keluar gitu, saudara. Saudara-saudara pun harus menabung nih kan. Ada celengan nanti ya? Harus, nanti kita, ini program, saudara. Siapa yang boleh naik ke sana, saudara? Mari kita semua ambil bagian. Kita bekerja, tadi kita sudah baca kebenaran firman Tuhan. Ada pelantikan di sana. Tuhan melantik pekerja-pekerja yang rela. Bahkan respon jemaat apa? Di saat Musa melantik pekerja-pekerja, respon jemaat apa? Mereka bawa persembahan untuk mendukung, bawa persembahan untuk mendukung. Sampai Musa bilang, cukup, jangan bawa lagi, udah cukup. Kapan kita begitu? Saya percaya sebentar kita akan begitu. Amin, saudara. Nanti bendahara akan bilang, udah cukup tante dananya, gak usah kasih lagi. Wah, luar biasa. Mantap kali, saudara, ya. Puji Tuhan. Hindari omongan kosong yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan, saudara.
Mari saudara kita semakin mendukung siapa yang boleh naik, siapa yang boleh naik level saudara. Untuk kita semakin dikuduskan saudara, untuk semakin kita dibentuk, untuk semakin kita memiliki kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan pulang dengan sukacita, amin. Kita akan pulang dengan damai, kita akan pulang dengan sorak-sorai, kita akan pulang dengan kebangunan rohani yang luar biasa. Amin saudara. Jangan sampai kita pulang, gak enak makan ayam tawa dibikin gitu. Ngapain kita 3 hari di sana keluar duit, keluar doa, puasa hanya untuk pulang kita? Gak enak makan ayam tawa. Itu sih itu saudara, siapa tadi namanya? Himenus dan Philetus itu saudara. Nanti kasih nama anak jangan itu ya saudara ya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kita semua Tuhan nantikan ada di atas. Kita semua Tuhan nantikan untuk mendaki. Kita semua Tuhan nantikan untuk semakin naik level dalam kualitas hidup kita, saudara. Dalam kualitas kekristenan kita, dalam kualitas iman kita. Tadi tema di Duren Villa, saudara, integritas. Waduh, awak mau pasnya stres juga, saudara, dikasih tema, beri kali temanya. Bicara tentang integritas, bagaimana kita berintegritas sudah tidak sama lagi dengan dunia. Sudah semakin dimurnikan, semakin disucikan, semakin dikasihi Tuhan, saudara. Ibadah judo cuma doa, saudara. Bicara tentang pemagaran, iblis berkata kepada Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling keluarganya? Bukankah Tuhan sendiri yang buat pagar di rumah tangga Ayub? Bukankah engkau Tuhan yang buat pagar di sekeliling kekayaan apa yang Ayub miliki? Sehingga aku pun siatoni rojiun gitu saudara. Tadi namanya siapa sebenarnya? Rojiin. Nah itu abangnya rojiun gitu saudara. Gak bisa masuk karena ada pagar itu. Pagar itu dengan apa? Dengan doa. Kita berdoa menjadi pagar bagi keluarga kita. Sehingga di rumah tenang, tentram. Amin, saudara. Di rumah orang semua, bukan ada kebun binatang di rumah, saudara. Kita mengalami ketentraman yang daripada Tuhan. Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini yang Daud katakan, saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, ibadah Jumat doa juga disebut tentang kesalehan. Ayub orang saleh. Dia berdoa pagi-pagi buat anak-anaknya. Dia mempersembahkan korban buat anak-anaknya. Anaknya 10, saudara. 1 ekor sapi setiap hari dia korbankan. Berdoa kepada Tuhan. Kalau anakku nanti berdosa sepanjang hari, ini Tuhan korban 1 ekor sapi buat 1 anak. Anaknya 10, saudara. Tiap pagi dia memotong sapi 10 ekor. Bayangkan 1 tahun 3.650 ekor sapi dia potong, saudara, hanya untuk berdoa buat anak-anaknya. Itu orang saleh. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kita akan melihat apa salah satu pengertian bersih tangannya, saudara. Bukan berarti kita cuci tangan terus, ya boleh kita cuci tangan terus, saudara. Memang harus. Tapi yang Tuhan lihat bukan pekerjaan tangan seperti itu. Orang yang bersih tangannya, orang yang melakukan pekerjaan dalam terang benderang. Orang yang melakukan pekerjaan yang Tuhan tentukan, tidak sembunyi-sembunyi. Orang yang melakukan pekerjaan itu pekerjaan yang tidak sia-sia. Banyak orang melakukan pekerjaan, banyak yang sia-sia. Kita dengar firman Tuhan, bagaimana Rasul Petrus, seorang pelaut senior itu sepanjang hari bekerja. Yesus katakan mereka melakukan pekerjaan yang sia-sia. Banyak orang melakukan pekerjaan sia-sia, saudara. Apa yang dilakukan selalu sia-sia. Sehingga saudara dia mulai merenungkan hidupnya. Gak ada gunanya coba yang awak kerjakan itu.
Itu yang Tuhan bilang, orang yang bersih tangannya, saudara. Kita perhatikan Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11, ketika aku, ini Amsal, saudara, ini penulisnya adalah Salomo. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Pekerjaan tangannya itu pekerjaan yang sia-sia, saudara. Saya tahu dia itu kerjanya sia-sia. Saya dia tahu itu semua yang dikerjakan gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya, saudara. Aku meneliti, ini Amsal, ini penulis Amsal juga, Salomo yang berhikmat itu. Aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Semua sia-sia. Salomo, saudara, dalam hidupnya, dalam masa muda dia menulis Kidung Agung. Dewasa dia menulis Amsal. Begitu banyak pengertian. Di saat dia tua, sudah rambut putih, uzur, dia tulis Pengkhotbah. Dia katakan semua sia-sia kejayaan, kehormatan, apa yang dia kerjakan dengan tangannya semua sia-sia kalau bukan karena Tuhan. Amin. Sehingga di ujung dia menyesali. Berapa banyak orang di saat mereka sudah ada uzur, saudara, baru dia tahu, gak ada gunanya, semua sia-sia di luar Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan katakan pekerjaanmu semua berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang siang malam di luar sana, saudara, dari pagi sampai pagi, gak bawa hasil apa-apa. Ini di Medan, saudara, aduh nanti marah. Di Medan, saudara, ada orang main judi, saudara. Maranggap, jadi ada orang lahiran, jadi orang datang jaga, biasa seminggu, sampai nanti hari terakhirnya makan-makan, namanya esek-esek, saudara, orang-orang Batak. Tapi kalau yang selama seminggu itu nggak datang dia Maranggap, nggak boleh makan esek-esek. Enak kali kalau cuma datang makan, kan katanya nggak jaga. Kalau setiap malam mereka main gamprek, main kartu, kadang main duit juga. Jadi orang istrinya datang, ini masih sampai siang masih di situ gitu, nggak bisa dipanggil. Mau Pak Uco, datanglah kau, udah kerja ngakulah kita, nggak datang. Bagaimana caranya dia berhenti? Bagaimana caranya? Dia suruh anaknya bawa dompet. Pak, kata mama, uang hasil judi masukkan ke dompet mama, katanya. Enak kan kalau bapak kalah, katanya. Makin emosi dia, saudara. Aku meneliti segala pekerjaan yang telah di tanganku, segala usaha yang telah kulakukan semuanya sia-sia. Rasul Petrus, dia menjala dari pagi sampai pagi sepanjang hari, saudara, sia-sia. Ketika Yesus datang, taburkanlah, lempar jalamu ke kanan, baru didapat ikan. Salomo yang begitu hikmat, profesor, doktor itu, saudara, di ujungnya dia gagal pekerjaan tanganku sia-sia. Semua tanpa Tuhan, semua sia-sia. Jadi tentunya Tuhan katakan orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya. Mari kita lihat satu ayat yang cukup menyakitkan. Aduh, kenapa menyakitkan semua ayatnya, saudara? 1 Timotius 5 ayat 8. Saya lompat saja supaya tidak lama. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita, saudara, menurut ayat ini, kita tidak memperhatikan sanak saudara kita tidak menolong mereka, apalagi kita tidak menafkahi seisi rumah, gambarannya apa dia? Orang itu murtad lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kita disuruh bekerja dengan pekerjaan yang bersih. Amin, saudara. Bersih tangan. Jadi kalau ada orang tidak menafkahi keluarganya, saudaranya yang mungkin ada di rumah, orang itu
di mata Tuhan murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Makanya kita perlu bekerja. Amin saudara. Dalam pekerjaan yang bersih apapun itu, mari kita kerjakan. Saya dulu memang saya jujur terus terang saudara. Saya dulu mau kondo. Wah, Ibu Wati tahu ya mau kondo. Apa buat itu? Hah? Model konsentrasi dan doa. Jangan pikiran kotor saudara. Hari Minggu ini, aduh. Saya menikah dengan Ibu Gembala mau kondo saudara. Model konsentrasi dan doa. Tapi nggak cukup, harus bekerja, amin. Harus melakukan, sehingga saudara siapa yang tidak menafkahi apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Makanya Bro Nando bekerja dia, ya bro ya. Padahal belum berkeluarga ya, belum ini. Mari saudara kita melakukan pekerjaan, kita minta Tuhan menolong mereka supaya apa yang kita kerjakan diberkati dan tidak sia-sia. Dan apalagi tentang bersih tangan murni hatinya, satu lagi Bilangan 14 ayat 24 saudara. Siapa yang akan naik ke gunung Tuhan? Ya, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun saudara, 40 tahun di padang gurun, yang terpilih masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya siapa? Mari kita lihat Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, dan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan apa? Keturunannya akan memilikinya. Hambaku Kaleb karena lain jiwanya, lain sifatnya. Ini orang baik, ini orang ini tulus, nggak sama kayak orang lain. Orang ini nggak mau balas dendam, orang ini nggak mau disakiti, diomongin nggak mau balas omong, saudara. Dicolek dikit nggak langsung emosi, nggak kena lain jiwanya. Jadi saudara, kurang lebih 2 juta orang keluar dari Mesir, saudara. Dalam perjalanan bangsa Israel dalam 40 tahun di padang gurun, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan saudaraku komplain, penuh dengan sungut. Orang Batak bilang penuh dengan marumut-umut gitu saudara. Tetapi siapa yang masuk ke sana? Siapa yang sampai ke tanah Kanaan itu? Siapa yang sampai ke perkenanan Tuhan? Siapa yang sampai ke sorga itu saudara? Hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi bangsa Israel itu begitu. Kita pun saudara, dalam perjalanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, jangan sampai di ujungnya kita tidak layak. Rasul Paulus pernah katakan, aku mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi di ujungnya jangan sampai aku ditolak. Saudara, kalau kita pengiringan kita kepada Tuhan biasa-biasa saja, saudara. Kalau ada waktu ya oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada waktu ya maaf. Ini hidup gue. Saudara, apakah kita masuk surga? Ngeri juga, saudara. Tetapi hambaku Kaleb karena lain. Jadi dari 2 juta orang, saudara, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk, saudara. Sehingga firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Sehingga Tuhan katakan, tema kita bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta dalam Bapa diberikan kepadamu. Tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk. Saudara, yang lain jiwanya, saudara, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Sehingga Daud, raja itu, setelah dia pujian menyembah Allah di kemah Daud, dia katakan, siapa akan naik ke gunung Tuhan?
Banyak kita berpikir mungkin kita sah-sah saja, tetapi ukurannya Tuhan yang punya. Amin, saudara. Ukurannya ada di tangan Tuhan. Mari kita bekerja, bersih tangannya dan murni hatinya dengan segala ketulusan, saudara. Dengan segala ketulusan hati, dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati, saudara. Kita adalah orang Tuhan akan bawa masuk ke negeri yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, ke tempat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Kemarin acara ulang tahun Opung Leksa Buru ke 70 tahun, saudara. 70 tahun, perjalanan yang cukup panjang. Maaf saudara nggak diundang, saudara. 70 tahun ku bawa masuk ke negeri yang Tuhan sudah tentukan. Umur 70 tahun, setelah itu adalah kemurahan Tuhan. Dan apa dikatakan bahwa apa saudara? Dan kenangannya hanya kesukaran-kesukaran saja. Setelah 70 tahun, setelah itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau sudah masuk 80-90 tahun, itu malah kesukaran, udah gak bisa dinikmati saudara hidupnya. Jadi umur kita yang pas itu 70 tahun. Pas sehat, pas masih bisa menikmati, masih bisa makan babi, masih bisa makan duren, kan gitu saudara. Itu 70 tahun. Setelah itu udah susah. Saya juga sedang kadang melihat duren di pinggir jalan, propos dong, jangan makan duren gitu. Ada propos di sebelah saudara. Dibatasi juga, kan umur baru 34, salah ya. Karena lain jiwa. Ya, pada saat Firaun melihat Yusuf, dia katakan, ini lain jiwanya. Roh Tuhan ada padanya. Amin. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang di negeri Mesir ini yang seperti ini? Lain jiwanya. Ada Roh Kudus dalam dia. Amin, saudara. Itu yang Tuhan cari. Orang yang murni hatinya, orang yang tulus melakukan segala sesuatu, orang yang tulus beribadah. Gak harus lihat kanan kiri, jelek kan slop kawan ini gitu. Tahu urusannya sama slop orang. Sakit mau tahunya slopnya. Ya gak usah dilihat kan gitu saudara. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat orang lain. Banyak kali makan kawan ini, gak apa-apa saudara. Mau piringnya dimakan sekalipun gak apa-apa. Gak usah diomongin saudara. Gak ada di sini. Yang ada itu Festus tadi itu namanya. Bukan si Festus itu. Betul, gak betul si Festus. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin, saudara. Amen. Saudara, perlu gak sih kita memiliki keadilan? Perlu gak saudara? Saya mau katakan perlu. Ada banyak orang punya kasus, mereka tidak menemukan keadilan. Bahkan banyak kita mungkin didiskriminasi. Kita nggak menemukan keadilan di mana-mana. Bisa jadi. Kalau kadang kita punya perkara sampai ke pengadilan, sampai ke polisi, sampai kemana-mana, sulit mendapat keadilan. Kecuali kita punya tulang jenderal, ya mungkin kita dapat keadilan. Mungkin opung kita LBP, opung awal itu bisa kita dapat keadilan. Tapi kalau kita punya perkara, kita nggak punya siapa-siapa, sulit kita dapat keadilan, saudara. Kecuali uang kita banyak satu koper, bisa kan kita dapat keadilan. Saya tidak mendiskreditkan apa yang terjadi, tapi memang selalu seperti itu. Bahkan saya banyak ngobrol sama hamba Tuhan, saudara. Saat mereka digugat oleh warga, saat mereka digugat oleh orang, saat mereka dilaporkan ke polisi, susah dapat keadilan, saudara. Makanya jangan sampai kita berperkara deh. Ngeri, susah dapat keadilan. Makanya dikatakan apa? Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
Kalau kita perlu keadilan dari Tuhan, mari, seperti Daud katakan, siapa yang naik ke gunung Tuhan, siapa yang berkenan, orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar, dan hatinya murni, hatinya tulus, saudara. Dan jiwanya lain, ini orang lain, dia penuh dengan roh, dia penuh dengan kasih. Dicolek dia gak marah, gak tersinggung, gak tersungging, saudara. Gak ngambek, semuanya jiwanya lain, dia memang sudah benar-benar hidupku sudah kuserahkan untuk Tuhan. Mereka yang seperti itu, yang Tuhan katakan apa? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan yang menyelamatkan dia. Hidup kita berproses, saudara. Hidup kita berproses. Tapi tetap pertanyaannya, siapa yang layak naik ke gunung Tuhan? Mazmur 45 ayat 7. Engkau mencintai, Mazmur 45 ayat 7. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Amin, saudara. Karena engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Gak nyaman di tengah-tengah orang fasik, gak nyaman di tengah-tengah orang aneh, saudara. Gak nyaman di tengah-tengah orang yang komplain, gak nyaman di tengah-tengah orang ngomongin dari pagi sore pemerintah, apalagi zaman politik sekarang, begini, saudara. Karena saya di grup itu juga, ini grup hamba Tuhan, ahli Taurat semua, saudara, diomongin politik sepanjang hari. Katanya orang besuk jemaat gitu. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, kalau engkau ingin diberkati melebihi orang lain, kalau engkau ingin diberkati melebihi teman seumurmu, melebihi teman seangkatanmu, melebihi teman di sekitarmu, saudara, mencintai keadilan, membenci kefasikan, baru kita akan diberkati melebihi orang lain. Janji Tuhan, engkau akan diberkati melebihi teman sepermainanmu, engkau akan diberkati melebihi teman seangkatanmu, engkau akan diberkati melebihi dari orang lain. Yusuf diberkati melebihi dari saudara-saudaranya. 11 orang saudara dia diberkati melebihi orang lain, melebihi saudara-saudaranya. Karena apa? Firaun menemukan ini orang lain jiwanya, ada roh Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang yang penuh roh Allah seperti anak ini? Dari 2 juta orang keluar dari Mesir, saudara, yang masuk tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena lain jiwanya. Tapi kan memang dari slownya awak kan gitu, saudara. Gak bisa lagi berubah. Bukan, saudara. Mari tahun berganti, kita pun bisa berubah pikiran kita, amin, mindset kita. Kita bisa berubah. Tuhan kasih kita otoritas untuk berubah hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, bersih tangannya dan murni hatinya, amin, saudara. Orang-orang itu yang sedang Tuhan cari. Sepertinya krisis zaman sekarang, sepertinya krisis orang yang penuh dengan roh Allah. Orang doa aja gak mau, gimana penuh dengan roh Allah? Zaman sekarang krisis orang yang lain jiwanya. Gimana bisa lain jiwanya? Tongkrongan aja bukan di rumah Tuhan, bukan sama anak Tuhan. Nyatakan kebenaran, tadi dikatakan, saudara, kalau kita ke atas, usahakanlah dalam 2 Timotius 2:15 tadi, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi kalau orang lagi gosip, nggak enak di sana bilang, bro, nggak boleh begitu. Kita katakan kebenaran, nggak boleh begitu. Itu sudah bagus, sudah luar biasa. Bukan kawan kau, kelewat aja kau gitu, saudara. Berani nggak sih kita di saat ada
ada hal-hal yang seperti itu kita berani menyatakan kebenaran. Justru kita menasihati orang yang ngomongnya aneh-aneh. Justru kita menasihati orang yang mungkin sudah lari dari koridor, saudara. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah apa? Dosa, menambah kefasikan. Sadar gak sih kita kalau kita melakukan seperti itu, saudara? Dosa nambah. Mama saya dari dosa, saudara. Dulu sanggul. Nah, itu. Orang dosa dia, orang dulu sanggul. Lupa kita kan, kalau kita ada kondisi seperti itu, kita nambahin dosa. Kalau nambah dosa, nambah berkat gak sih? Susah. Yeremia katakan yang membuat Allah berpaling dari doamu adalah karena dosa dan pelanggaranmu. Mari saudara, hari ini Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara mau menerima berkat Tuhan? Amin. Di tahun ini saudara mau menerima berkat Tuhan? Buat suamimu, buat istrimu, buat keluargamu, supaya pekerjaan suami diberkati Tuhan, supaya dia bisa menafkahi, supaya dia bisa mensupport keluarga. Mari saudara, kita hidup dalam murni hatinya dan bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin saudara. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah ini menjadi pertanyaan juga di hati kita. Apakah saya layak naik ke gunung Tuhan? Apakah saya layak di hadapan Tuhan? Apakah saya layak berdiri di tempat Tuhan yang kudus? Apakah saya layak masuk ke ruang kudus di tabernakel itu? Apakah saya layak menerima janji Tuhan? Apakah saya layak menerima setiap kebaikan Tuhan? Ukurannya ada pada kita. Saya sampaikan di ibadah Jumat, doa saudara, saya gembala, saya bukan hakim. Saya tidak berhak menghakimi siapapun. Saya gembala yang akan mendoakan kita semua dan memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Keputusan di tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara.